Nanti lapor polisi pula. Golawat Nandar. Ya. Jadi Nandar, janganlah kau berbohong bicara firman Tuhan. Carikan saya di Al-Quran mengatakan inilah Muhammad. Dia adalah roh kebenaran. Dia adalah jalan kebenaran. Carikan saya. Hanya Yesus yang berani mengatakan jalan kebenaran. Terima kasih, jangan terguncang, wajahmu hitam kulihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki amal perbuatan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan menghapus dosa-dosamu. Ini indahnya agama Islam. Penghapusan dosa bukan dengan mengorbankan bangkai, bukan mengorbankan darah manusia, tetapi ketika kita berkata baik dan berkata benar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan memperoleh kemenangan yang sangat besar. Tidak ada kemenangan yang sangat besar di dalam Islam kecuali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Adapun tema pada malam hari ini adalah siapakah roh kebenaran, Roh Kudus atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada syihrun mubin. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus bersabda, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu. Jadi bukan Tuhan, melainkan utusan Allah kepada bangsa Israel saja, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira tentang seorang nabi, tentang seorang rasul yang akan diutus setelahku bernama Ahmad, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Paulus, bukan Agabus, tetapi baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pada malam hari ini saya akan buktikan berdasarkan kitab suci orang Kristen bahwa roh kebenaran itu adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana termaktub di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat ke-13. Saya bacakan saudara-saudari yang berkasih. Di dalam Bible, di dalam Gospel Yohanes pasal 16 ayat ke-12 sampai 13, saudara-saudari yang terkasih. Apa kata Yesus? Saya balik ke kamera dulu ya. Di dalam Yohanes 16:12 masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini adalah ayat yang tidak ada orang Kristen yang sanggup membantah bahwa ini adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti saya di sesi berikutnya akan buktikan. Silakan, Rudi. Ketika saya berbicara, tolong di-mute sebagaimana perjanjian kesepakatan kemarin. Begitupun ketika Anda berbicara, tolong nanti saya juga diam ya. Yang benar loh. Udah buat. Nanti keok lagi. Mana timer kita? Oke. Ya. 3 kali aku kalah Nandar. Tenang kawan Nandar, belum datang orang Kristen rame-rame. Ya kawan-kawan Kristen jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa kita kalahkan si Nandar malam ini. Oke. Terpujilah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, dan tidak terpujilah Allah Ismail. Karena Alkitab mengatakan demikian, terpujilah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Ismail itu adalah wujudan batu, ya. Nah, kawan-kawan, kita sekarang berbicara tentang roh kebenaran, ya, bahwa Yesus sebelum naik ke surga, sebelum terjadinya peristiwa penyalipan, dia berpesan di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang dimaksud itu adalah roh. Roh itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kalau bisa dilihat mata manusia, ya bukan roh namanya, itu daging. Juga roh penghibur, atau roh kudus, atau roh Allah. Jadi ada itu namanya roh-roh yang berasal dari Allah ya. Di situ sering disebutkan ada 4. Yang paling sering kita dengar roh Allah, roh kebenaran, roh penghibur, dan satu lagi roh kudus ya. Nah, kawan-kawan, berbicara roh itu adalah berbicara tentang makhluk astral ya, atau makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata. Kalau ada yang mengaku-ngaku dia roh tapi bisa terlihat, berarti dia zombie. Zombie itu sejenis hantu juga, tapi bisa dilihat mata manusia, dan itu bukan roh ya kawan-kawan ya. Kemudian berbicara roh, mereka juga harus mengakui bahwa di dalam diri manusia itu ada roh. Kalau mereka tidak mengakui itu, mereka tidak bisa berbicara roh. Dan yang berikutnya, berbicara roh ini kawan, tidak bisa berbicara seperti berbicara, wah itu adalah si Anu, nggak bisa kawan. Karena itu ada nanti namanya pembuktian ya. Tidak bisa hanya bicara, wah dia begini karena maksudnya begini, itu nggak bisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bahwa kalau di dalam ajaran Kristen kawan, jalan ke surga itu hanya di dalam Yesus Kristus ya. Dia sudah mengutus rohnya, roh kebenaran, roh penghibur atau roh kudus ya. Banyak orang berkata untuk masuk surga mereka dosanya diampuni katanya. Ya, yang kita lihat faktanya apa? Bahwa nabi mereka diampuni tidak masuk surga, malah diusir dari surga ya. Inilah tipuan-tipuan iblis yang saat ini sering kita dengar, bahwa iblis bisa memasukkan iblis ke dalam surga, bahwa orang pendosa bisa memasukkan orang berdosa ke dalam surga. Jalannya itu dari mana? Kalau dia adalah roh-roh tidak pernah melakukan dosa kecuali iblis. Nah ini saya takutnya nanti kawan, kita berujuk bukan kepada roh kebenaran, tapi iblis kawannya. Karena iblis itulah roh pendosa. Kalau roh kebenaran ini apakah berbuat dosa? Roh kebenaran tidak pernah berbuat dosa. Namanya juga roh kebenaran. Kalau roh kesalahan, iya. Dia berbuat dosa terus menerus ya. Jadi di sini saya catat dulu ya. Roh kebenaran. Tidak punya dosa. Nanti aku tanyakan sama si Nandar ini. Berdosa. Oke. Dan di dalam kitab suci manapun roh kebenaran atau roh itu tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah minta ampun, tidak pernah diampuni. Hanya iblislah yang minta ampun dan diampuni. Yang minta diampuni ya. Tapi dia minta beri tangguh ya. Jadi kawan-kawan kita harus jeli melihat hal ini.
Karena memang di hari-hari berikut ini akan ada penyesat-penyesat. Roh-roh penyesat itu akan hadir dan dia selalu berusaha menyesatkan umat manusia. Salah satu roh yang penyesat itu adalah bernama iblis. Ketika Yesus bertemu dengan iblis di Matius 4 dan Lukas 4 itu, kalian bisa lihat bahwa dia minta disembah. Maka Yesus mengatakan, hanya kepada Allah saja kau menyembah. Dari sejak zaman Adam sampai zaman Yesus itu, iblis nggak tahu kawan, bahwa iblis tidak pernah menyembah Tuhan. Oke, nah. Kemudian iblis ini kawan mengambil ide itu. Maka dia ciptakanlah kitab iblis di kemudian hari. Yang isinya hanya berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ya, iblis mendapat minta disembah dan Yesus mengatakan hanya kepada Tuhan. Dirangkainya kata itu ya. Jadi itu kata-kata iblis yang termaktub di dalam kitab-kitab suci iblis. Ya, maka daripada itu kawan, berhati-hatilah terhadap para penyesat. Ya, itulah yang mau kami diskusikan dengan Anda. Semoga kalian mendapat pencerahan dan tetap setia di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Silakan Nandar. Baik, terima kasih teman-teman ya. Oke. Aduh, kalah aku. Kita mulai Sangka udah menang aku tadi. Ketika aku berbicara 4 kali si Nandar menang. Ya. Dah, buat biar ku mute. Kalau lagi Nandar ku mute. Iya, sebentar. Belum muncul. Oke. Diterima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi si Rudi ini nggak jelas juntrungannya. Yang dibahas adalah nubuatan Nabi Muhammad bahwa roh kebenaran itu bukan Roh Kudus, melainkan Nabi Muhammad. Dia lari kepada kalau ada yang minta disembah itu bukan Tuhan, tetapi iblis. Ternyata Tuhan di dalam Torah juga minta disembah. Justru Tuhan yang gak benarlah, Tuhan palsulah, yang tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, itu Tuhan palsu. Dan hanya Tuhan palsulah yang tidak tegas tentang ketuhanannya. Ya, kita lihat di dalam Torah. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Payomer Elohim PL Moshe Amareleh El Adonai Atape Aharon Nadab Pa Abihu Pesibeim Mijikne Yisrael Pehistahapitem Merahok. Oke, artinya apa? Kita lihat nih. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ternyata Tuhan bangsa Israel pun minta untuk disembah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, Fehistahafitem merahok, ini sangat jelas. Ini namanya fi'il amr, atau dalam bahasa Ibrani adalah sipui. Makanya pelajari bahasa Ibrani, biar tahu Tuhanmu juga minta disembah. Masalahnya Yesus itu bukan Tuhan, makanya tidak pernah mengatakan untuk disembah. Oke, saya nggak mau lari ke situ, Rudi ya. Kita lihat di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-13 ya. Anda lihat dan perhatikan baik-baik Rudi. Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus tidak pernah mengajarkan fikih munakahat, siasah jinayah, ekonomi syariah. Bagaimana cara pernikahan gak pernah diajarkan. Hanya Nabi Muhammadlah yang menjadi manifestasi apa yang disebutkan oleh Yesus. Di ayat ke-13-nya, kita lihat ya. Ayat 13-nya. Ayat 13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kalau ini diartikan Roh Kudus tidak sanggup. Roh Kudus tidak mampu men-clearkan konsep ketuhanan. Katolik berbeda, Protestan berbeda, Mormon berbeda, Saksi Yehova. Jadi ini bukan Roh Kudus.
Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Tentu dia mampu, tentu dia sanggup untuk berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan roh kebenaran untuk berkata dari dirinya sendiri saja tidak sanggup. Karena dia sebagaimana di dalam Quran surat An-Najm ayat 4-5. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, Roh Kudus itu roh, tidak punya telinga. Itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau ini ditafsirkan sebagai Roh Kudus, gagal total. Ciri-ciri spesifikasi yang terdapat di dalam Yohanes 16:13 tidak dapat digenapi oleh Roh Kudus. Kita lihat juga di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Yang diminta oleh Yesus itu seorang penolong, bukan seroh. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Rudy Yohanes tidak sanggup untuk membantah seorang evangelis terkemuka di dunia, yaitu evangelis Yonatan Nandar. Pertanyaan saya buat Rudy Yohanes Huta Galung. Saya tanya, sejak kapan adanya Roh Kudus? Bagaimana cara agar roh kebenaran itu datang? Saya tanya ya, sejak kapan adanya Roh Kudus, dan syarat adanya roh kebenaran itu syaratnya apa menurut Yesus? Jawab. Ya, pertanyaan saya diingat. Jawab. Oke, terima kasih Endang Sunandar. Loh, kita tunggu ya. Tuh kan mulai. Aku. Kenapa? Kamu, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan Endang Sunandar. Salah rupanya menyebut namanya. Rudy Yohanes. Gak apa-apa. Aku nama aku Rudy Yohanes. Iya. Alah, kok kira aku mau mengejek kau, bilang aja. Cepat, timer. Belum apa-apa sudah nyerang pribadi. Mana ada? Okay. Kan memang Endang Sunandar nama kau. Jangan dibahas. Baik. Kenapa takut? Nama aku Rudy Yohanes. Iya, aku namanya Endang Sunandar. Nah, matikan mic. Mic, matikan. Oke, terima kasih Endang Sunandar, bala-bala bili-bili bolo-bolo. Ya. Saya sangat tertarik bahwa Sunandar mengatakan roh kebenaran adalah Muhammad. Ya. Roh kebenaran adalah Muhammad, jalannya itu dari mana? Ya. Kalau roh kebenaran itu siapa? Hanya satu di dalam Alkitab yang berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu di Yohanes 14 ayat 6. Nandar. Muhammad tidak pernah berbicara kepada orang, akulah kebenaran. Tidak ada itu. Sudah. Kemudian Nandar, roh kebenaran itu tidak mengenal dosa. Namanya kebenaran. Kalau dia benar, arti melakukan perintah Tuhan tidak punya dosa. Muhammad itu manusia pendosa. Dia pernah berdosa, itu ada di surat 47 ayat 19. Kubacakan surat 47 ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonkanlah ampun atas dosamu. Mu itu siapa? Muhammad. Karena itu adalah surah Muhammad. Dan asal dosa-dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Perhatikan Nandar, seorang pendosa tidak boleh dikatakan dia memiliki roh kebenaran. Yang ada di dalam dirinya adalah roh iblis, karena iblislah pembawa dosa, pembawa kesalahan. Di situ dikatakan Muhammad berdosa, artinya pernah dia mengikut iblis. Terserah kemudian diampuni. Intinya dia pernah ikut iblis. Sekali dia mengikut iblis, maka roh kebenaran tidak pantas dicapkan kepada dia. Karena roh kebenaran itu berisi kebenaran, tidak ada kesalahan. Benar samanya salah. Lawan katanya. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya setitik pun. Bagaimana orang bersalah kau katakan adalah roh kebenaran? Tidak bisa. Kemudian, kamu mengatakan kapan roh kudus itu ada? Roh dari Tuhan itu ada beberapa. Namanya pertama roh Allah. Itu di Kejadian 1 ayat 2. Baru itu bernama roh kudus. Roh kudus dimulai dari oleh si Daud kalau nggak salah. Tunggu lihat dia. Ya. Roh kudus dimulai daripada Daud di Mazmur 51 ayat 11. Ya. Baru kemudian ada roh kebenaran yang kau baca Yohanes 16. Baru ada lagi namanya roh penghibur. Di situ juga dikatakan roh kebenaran atau roh penghibur. Ya. Jadi Nandar,
Kalau kau mau menghibur seseorang, tidak pernah kau mencungkil mata orang. Arti menghibur itu ketika orang sedih dia menghibur. Itu roh penghibur atau roh kebenaran. Setiap pendosa tidak bisa dikatakan dan pernah berdosa. Roh kebenaran itu tidak pernah membuat satu titik dosa pun, Nandar. Pahami itu dengan baik dan benar. Ya. Kemudian saya khawatirnya bahwa yang kau lihat itu bukan roh kebenaran tapi iblis. Sebab hanya iblislah yang mampu menyamar. Menjadi orang baik sebenarnya dia adalah jahat. Dia pembunuh tapi ada yang memuji dia dikatakan dia jahat. Itu adalah iblis, Nandar. Mak langsung 2000, Nandar. Bukan roh kebenaran itu, Nandar. Jangan kau terkecoh olehnya. Pahami dulu itu. Kalau kau terkecoh olehnya, Nandar, kau akan masuk ke dalam jurang. Dia sudah mulai mencari jawaban. Dia menelepon kawan-kawannya, maka dijedahnya lah siaran dia. Santai, Nandar. Ya. Kemudian ada waktuku 1 menit dia. Jadi si Nandar sudah terguncang mendapati fakta bahwa ya, mendapati fakta, matikan mikmu, bahwa roh kebenaran itu adalah benar-benar roh yang tidak pendosa. Enggak lah, kau yang jeda. Roh ngelek di mana? Lancar punya aku, Nandar. Punya mau yang ngelek enggak? Atau kau terguncang? Gimana? Kita lanjutkan atau gimana? Menjawab-jawab. Ya. Jadi, Nandar, di dalam surah 61 ayat 6 tidak ada dikatakan di situ Muhammad, yang ada Ahmad. Kau cari di dalam Injil Isa di mana dikatakan Ahmad, tidak ditemukan nama Ahmad, dan di mana dikatakan bahwa Ahmad itu berasal dari tanah Arab. Gak ada. Dan tidak ada satu pernyataan pun di dalam Quran yang mengatakan inilah Muhammad, inilah Ahmad yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak ada. Tidak ada bilang inilah Ahmad yang kuutus. Tidak ada merujuk kepada Muhammad. Itu hanya klaimmu semata-mata aja, Nandar, bahwa Muhammad adalah roh kebenaran. Sekali dia berdosa, tidak bisa masuk menjadi roh kebenaran. Bagaimana ciri-ciri roh kebenaran kau minta sama saya? Dia tidak pernah berdosa. Karena kalimat benar itu bukan dosa. Kalau dosa namanya salah. Pahami dulu, Nandar. Tidak ada kesalahan itu dikatakan benar kecuali ajaran dari iblis. Titik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ditanya apa, jawab kemana-mana. Kau belum ada waktu, tunggu belum muncul waktu. Oh iya, siap. Ditanya biasa, apa? Baik. Oke. Terima kasih ya aku udah 6 kali. Orang-orang baik. Ya. Baik, ya, Rudi ini kawan-kawan Kristen sekali-sekali kita buat lu menang. Tunggu belum lagi kau, belum waktunya belum muncul. Iya tuh. Di mute. Sudah. Oke, di mute. Rudi sudah melakukan suatu hal yang blunder. Katanya Roh Kudus baru ada di zaman Daud. Sementara menurut keyakinan orang Kristen, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Kok bisa baru ada di zaman Daud? Dan orang-orang Kristen berkeyakinan bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu Roh Kudus. Kok dia membagi beberapa roh? Ini juga aneh. Nah, kemudian Rudi mengatakan bahwa roh kebenaran itu tidak berdosa. Memang di dalam konsep Islam itu para nabi itu maksum. Para nabi itu tidak memiliki dosa. Dosanya itu telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Justru di dalam konsep iman Kristen lah yang tidak mempunyai konsep maksum. Jadi Yesus pun berdosa menurut orang Protestan. Ya. Nah, kita lihat nih ya. Kita lihat. Roma 5, lahir Rudi, dibaca Roma 5. Roma 5 ini mengatakan, jadi seperti yang demikian pula ketaatan atas semua orang menjadi orang benar, ya. Jadi semua orang ini telah menjadi orang berdosa. Roma 5 ayat 19 ini semua orang telah berdosa. Dan di dalam kekristenan mengenal yang namanya dosa waris. Yesus terlahir dari seorang manusia, dia mewarisi dosa Adam. Tentu Yesus berdosa.
Ya, Rudi, Yesus itu berdosa menurut keyakinan Kristen. Kalau menurut keyakinan Islam, Yesus itu maksum. Semua para nabi di dalam Islam itu maksum. Nggak ngerti maksum, searching. Yesus itu manusia biasa. Dia lahir dari seorang manusia, tentu kalau Anda percaya dengan konsep dosa waris, dia mewarisi dosa Adam. Nah, kemudian Yesus juga sudah melakukan sebuah dosa besar, yaitu mencuri. Ya, jadi kalau kamu lari kemana-mana, saya kejar. Pelarianmu itu kemana? Di dalam Matius 21 ayat ke-1-11, Yesus mencuri keledai. Tentu mencuri keledai ini suatu perbuatan dosa. Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan mendapati menemukan seekor keledai, betina terutama dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ternyata Yesus mencuri keledai. Jadi Yesus itu berdosa. Saya tidak mau pembahasan kita itu ngawang-ngawang, Lai Rudi. Pembahasan itu merujuk kepada roh kebenaran itu siapa. Roh kebenaran ini, Anda mengatakan roh kebenaran itu adalah bukan Roh Kudus. Sementara sebelumnya Anda mengatakan roh kebenaran adalah Roh Kudus. Setelah saya tanya, Roh Kudus kapan hadir? Di zaman Daud. Ini suatu kekeliruan yang besar. Nah, saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Yohanes itu datang adalah Yesus harus pergi. Orang-orang Kristen yang dibodohi dengan terjemahan mengatakan, Nandar, kalau itu Nabi Muhammad, itu diutus oleh Yesus. Salah, ini terjemahan yang gabrul. Karena kalau utus los tabrul. Di dalam itu mewartakan, bukan mengutus. Jadi Yesus mewartakan akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Sebagaimana di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, bukan seroh. Ya, Anda tadi sudah blunder besar loh dengan mengatakan Roh Kudus ada di zaman Nabi Daud. Sementara syarat dari datangnya roh kebenaran, Yesus harus pergi. Baru setelah Yesus pergi, Ahmad atau roh kebenaran akan datang. Sekarang saya tanya kepada Anda, ya, apakah Roh Kudus sudah hadir sebelum Yesus pergi? Jawab. Jangan nangis seperti CRK. Kuat. Jeko, terima kasih Jeko, berkah selalu. Mak, kalah lagi bah. Nggak apa-apalah, nggak apa-apa kawan-kawan. Kita kalah tapi dalam pemberitaan jelek kalah. Ayo buat Nandar. Waktuku lagi. Ya dibuatlah, jangan panik. Panik nilai ini. Aku nggak bisa, hendak muncul. Nggak tahu kenapa nggak muncul. Kau yang menguasai semua. Jeko, berkah selalu Bang Jeko. Oke. Ya. Ya, terima kasih Nandar, ya. Bili-bili bala-bala bolo-bolo. Ya, kubuktikan Nandar. Kau adalah pembual suaramu. Kau adalah pembual besar di abad ini Nandar. Jelas-jelas surah 47 ayat 9 mengatakan, selain mohonlah ampun atas dosamu Muhammad. Muhammad pendosa, tidak ada maksum-maksuman di situ. Maksum-maksuman itu hanya tafsir kau untuk membenarkan perbuatan Muhammad. Tapi Allah SWT mengatakan apa? Kau minta ampun atas dosamu, titik. Sama dengan Adam minta ampun atas dosanya. Kemudian kalau diampuni, itu urusan Tuhan Nandar. Tidak ada maksum-maksumnya, intinya dia pernah berdosa. Kau bilang Nabi tidak berdosa, tidak pernah berdosa. Kau sudah keliru. Roh kebenaran tidak pernah berdosa, tidak pernah membunuh, tidak pernah cungkil mata, tidak pernah berzina. Jangan kau karang-karang Nandar. Roh kebenaran tidak mengenal zina, tidak mengenal mengambil istri orang, meniduri anak menantu atau apa itu. Tidak pernah meniduri pembantu dan segala macamnya. Itu bukan roh kebenaran Nandar. Roh kebenaran selalu berbicara kebenaran. Dia tidak mengenal dosa. Pahami Nandar. Jadi dalilmu sudah gugur. Kemudian, kau tadi mengatakan, aku mengatakan Roh Kudus ada sejak zaman Daud. Betul. Kata rohmu yang kudus. Bukan roh kudusnya. Tuhan itu kalau di Wahyu dibilang ada 7 roh. Pertama roh Allah, roh kudus, baru roh penghibur, roh apa, dan banyak lagi sebagainya kan Nandar. Tidak salah Nandar. Roh itu sudah ada sejak dahulu namanya roh Allah.
Ketika dia langsung hadir, namanya roh Allah. Ketika dia mengutus, namanya roh kudus, atau roh penghibur, roh pengajar, atau roh dalam sema api, macam itu. Ya. Jadi jangan kau bilang. Kemudian, kamu mengatakan Yesus berdosa, Nandar. Kau tidak bisa menyebutkan satu dosa Yesus. Kau seorang pengacara yang tidak tahu apa arti unsur-unsur. Pencuri unsurnya apa, Nandar? Dia mengambil barang yang ada pada orang lain, bukan miliknya. Sementara Yesus itu permisi berjumpa dia dengan pemiliknya. Kalau ditanya nanti kau bilang Tuhan membutuhkan. Ketika dia datang, Yesus masih berjumpa dengan orang, muridnya berjumpa dengan orang itu. Kau tahu, Nandar, kejadian itu di Betfage, dia menuju ke arah Yerusalem. Bagaimana jarak puluhan kilometer dia bisa melihat? Artinya apa? Ini kan sudah dijelaskan ini jalan keselamatan. Maka sudah dirancanglah bahwa di sana ada rumah, contoh rumah ya, waktu pergilah akan kau temukan ibu-ibu. Pergilah akan kau temukan keledai. Pahami itu, Nandar, dan dia bertemu dan dia bilang Tuhan memerlukan. Kalau mencuri, Nandar, kau seorang pengacara pakai inimu. Namanya mencuri, dalilnya apa? Unsurnya apa? Barang itu pada orang lain dia mengambil tanpa sepengetahuan. Ini berjumpa dengan Nandar. Gagal ya, tidak ada dosa Yesus. Kemudian kau mengatakan Yesus memiliki dosa waris. Yesus itu dosa waris itu, Nandar, adalah keturunan si tanah. Yesus bukan keturunan si tanah, tapi keturunan si daging. Pahami? Bahwa Adam itu mengalami yang namanya dosa waris. Siapapun yang bertemu secara sperma laki-laki, dia mengalami dosa waris. Hawa tidak menerima dosa waris. Hawa. Karena hukum yang Kejadian 2 ayat 17 tidak berlaku bagi si Hawa. Makanya tidak ada kalimat di situ, hai Hawa engkau mati. Tidak ada. Yesus pun demikian, dia keturunan daripada si daging, keturunan dari perempuan, tanpa ada setetes pun kelamin laki-laki masuk ke Maria, dan tidak ada setetes tanah pun ada di dalam dirinya. Paham itu, Nandar. Kemudian kamu mengatakan roh kebenaran bukan roh kudus. Siapa bilang, Nandar? Itu roh Tuhan. Sama-sama roh Tuhan, roh yang berasal dari Tuhan ya. Kemudian kau bilang roh kudus sama dengan Ahmad. Mana dalilnya? Kau bilang roh kudus itu ada setelah Yesus naik. Kau lihat zaman Isa. Sudah ada roh kudus namanya Jibril. Pembual, penipu. Kau baca baik-baik Quranmu apa katanya? Maka kami mengutus roh kami yang bernama Jibril. Roh kami, roh darinya. Masa Jibril itu roh Tuhan, roh dari Tuhan? Pakai ini Nandar. Al-Quran menjelaskan demikian. Sementara kau bilang, oh roh kudus itu syarat pertama. Harus Yesus naik dulu. Kau bilang Yesus adalah Isa. Isa aja belum lahir, roh kudus sudah ada. Namanya Jibril. Ya. Jadi Nandar, jangan kau katakan bahwa Muhammad itu adalah roh. Dia daging. Bisa dilihat, bisa diraba dan bisa dijamah, bahkan bisa menghasilkan anak. Terima kasih. Kalah terus aku, Nandar. Jeko 8 kali aku kalah. Bayangan berkas selalu. Bang Jeko, berhenti dulu Bang Jeko, biar targetnya tercapai Bang Jeko. Berkas selalu. Oke. Goyang. Silakan, Nandar. Baik. Oke, si Rudi rupanya sudah mulai tergoncang, teman-teman ya. Kita lihat nih ketergoncangan Rudi. Rudi, Roma 15, Roma 5 ayat 19. Jadi seperti oleh ketidaktahuan satu orang, semua orang telah berdosa. Nih. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang-orang berdosa. Tidak ada pengecualian di sini. Semua orang loh, tidak ada pengecualian kecuali Yesus, tidak ada lah. Jadi di sini aja Anda sudah melakukan sebuah pembohongan publik. Ternyata Yesus adalah berdosa menurut Roma 5:19. Kalau tidak mau Yesus berdosa, silakan hapus Roma 5:19 karena di situ dikatakan semua orang berdosa. Anda juga sudah berbohong. Nyata Yesus mencuri keledai tanpa sepengetahuan pemiliknya. Coba di situ ada nggak pemiliknya yang menegur? Nggak ada. Diambil tanpa sepengetahuan, diambil tanpa izin, itu namanya mencuri.
Katanya Anda mahasiswa hukum, gitu saja nggak tahu. Kemudian saya tunjukkan juga datanya ya. Oke, mana datanya? Tadi sudah saya. Dan Yesus juga sudah melakukan tindak kriminal, ya. Tindak kriminal apa? Merugikan orang lain. Di mana itu tindak kriminalnya? Matius 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah dan membalikan meja-meja penukar uang. Yesus bersifat anarkis. Itu dosa. Kalau dia adalah orang yang penuh kasih, harusnya teman-teman, jangan jualan di sini ya. Saya peringatkan satu kali. Satpol PP saja ketika memperingatkan seseorang yang berbuat tidak sesuai dengan aturan pemerintah daerah, itu di SP dulu, peringatan pertama, peringatan kedua. Yesus tidak penuh kasih. Ada orang berjualan langsung diobrak-abrik. Ada orang yang jualan Roh Kudus, jualan merpati, sarangnya diambur-amburkan. Itu bentuk dosa daripada Yesus. Rudi, kita tidak membahas tentang dosa waris, kita fokus kepada nubuatan dari Yohanes 16:13. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Jadi Rudi ini ditanya apa, lain dibahas, lain ditanya, lain dibahas. Kita fokus kepada nubuatan di dalam Yohanes 16:13, Lai Rudi. Jangan kemana-mana, Anda ditonton oleh 1.400 orang. Teman-teman, kalau kita melihat dari Yohanes 16 sampai ayat ke-7, ternyata syarat dari datangnya Nabi Muhammad itu adalah harus pergi dulu Yesus di dalam di dalam Yohanes 16 ayat ke-7 ya. Jadi syaratnya itu harus pergi dulu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Sementara Roh Kudus sudah hadir. Ketika Yesus dibaptis sudah hadir. Jadi bukan Roh Kudus, Lai Rudi. Nah, yang lebih mencengangkan lagi, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Saya tanya, kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Tentang konsep ketuhanan saja, orang Kristen berantem. Ada saksi Yehova, Tuhannya Yehowa. Ada Mormon, Tuhannya 3. Ada Jesus only, Tuhannya Yesus saja, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Kemudian ada Tritunggal. Bagaimana memimpin ke seluruh kebenaran? Kalau memimpin ketuhanan saja tidak mampu. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus adalah Tuhan yang maha tinggi di dalam konsep kekristenan. Bagaimana dia tidak sanggup berkata-kata dari dirinya sendiri? Yang ketiga, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang apa? Yang telah disampaikan oleh Roh Kudus, jika roh kebenaran itu Roh Kudus. Anda ingat, 2012, bulan 12, tanggal 12, dulu diramalkan kiamat oleh seorang pendeta Advent. Ternyata apa kata pendeta Advent itu berdasarkan bisikan daripada Roh Kudus. Ternyata tidak sampai. Jadi kalau Anda berbicara roh kebenaran adalah Roh Kudus, apa yang diwartakan Roh Kudus? Itu bukan Roh Kudus, Lai Rudi. Sesi berikutnya saya akan tunjukkan data yang mencengangkan bagi Anda, bahwa roh kebenaran itu adalah seorang laki-laki yang bernama Ahmad, yaitu baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Jangan kemana-mana, fokus tema. Jangan seperti si RK babak belur tadi siang. Bahas temanya apa, bahasanya apa. Anak didik saya sabar ya, Rudi, jangan gemetar, jangan tergoncang. Dindin ba dindin, dindin ba dindin, pret. Bayangan berkas selalu, Bang Jeko berkas selalu, Bang Jeko tangannya nggak pegel ya. Bang Jeko, menang terus kita under detik-detik terakhir. Menang terus kalau under detik terakhir, beda tipis. Ayo lagi. Giliranku lagi. Bang Jeko ini nggak pegel tangannya, Bang Jeko. Sebentar, Lerli. Bang Jeko ini nggak pegel ya tangannya ya. Terima kasih teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan. Fokus ke pembahasan anak didik saya, Rudi. Jangan tergoncang. Kalau anak didik berarti kau bapak didik. Berarti ada mamak didik. Ya. Kalau kau nanti dengan Tuhanmu. Tuhanmu harus punya istri. Kalau kau nggak punya. Oke, udah punya anak didik kau kan tanpa istri. Oke, Nandar. Matikan mic-mu sesuai perjanjian. Kawan-kawan, inilah penipu di zaman modern ini, kawan. Nggak tahu malu.
Dia mengatakan, mana ada ketemu, mana ada, alah. Kau buka di Markus 11 ayat 4. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai mulai tertambak di pintu luar pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksud kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah kata Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Ingat Nandar, menurut yang dijelaskan di sini, banyak orang berkumpul. Apa maksud kau melepaskan? Mereka bilang seperti yang Tuhan memerlukan. Lalu mereka membiarkan mereka. Ngerti nggak kau? Kau katanya pengacara, definisi mencuri apa? Barang itu barang kepunyaan orang lain, ada di bawah kekuasaan orang lain. Dan kita mengambil dia. Jangan kau samakan dengan merampok loh, merampok dengan kekerasan. Kalau ini enggak, ya. Kemudian Nandar, Roma 5 ayat 19. Ini banyak ketidaktahuan kau. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Nandar, kau tahu enggak hukum berlaku surut? Bisa enggak hukum berlaku surut? Bisa. Hukum anti korupsi. Bisa enggak hukum lain berlaku surut? Enggak bisa, Nandar. Jangan kau katakan hukum yang dulu itu berlaku ke belakang. Hukum yang belakang berlaku ke depan, iya. Pahami itu, Nandar. Oh, tidak ada seorang yang enggak berdosa. Hei bro, dia bicara sama siapa? Rasul Paulus. Bukan bicara dibilangnya dari sejak dahulu kala sampai sekarang, enggak ada. Henok dan Elia contoh manusia yang tidak berdosa, Nandar. Demikian juga Yesus tidak ditemukan dosa di dalam dirinya, Nandar. Oleh Pilatus pun tidak ditemukan. Nah, kemudian kau mengatakan Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran. Sampai detik ini kau tidak mengerti apa itu kebenaran. Muhammad pernah berdosa, bukan aku yang bilang. Al-Quran tadi di surah berapa tadi? Surah 47 ayat 19. Dan kalau kau baca hadis Bukhari, nanti kalian cari aja hadisnya. 6307. Di situ Muhammad mencongkel mata orang. Ingat ya? Itu apa enggak dosa? Masa kau bilang membalikkan di bait Allah dosa? Di bait Allah, Nandar, dilarang berjualan. Kalau enggak percaya kau pergi kau ke Ka'bah. Jualan kau di samping Pak Ka'bah. Kalau enggak di door kau. Dan mereka tidak berdosa. Kok bisa kau katakan Yesus berdosa? Mana roh kebenaran dalam Muhammad? Satu saja dia berdosa. Itu bukan roh kebenaran. Artinya dia pernah melakukan ketidakbenaran. Paham, Nandar? Lah, lantas siapa yang dimasuk roh kebenaran? Itulah Roh Kudus. Wah, sejak dahulu kala Roh Kudus sudah ada, Nandar. Tuhan kalau mengutus dirinya sendiri, rohnya sendiri, dibilang roh Allah. Ada itu, Nandar. Setelah Yesus naik ke sorga, Nandar, maka Roh Kuduslah yang dia di dalam diri manusia. Kemanapun manusia itu pergi, dia maha hadir. Muhammad maha hadir tak? Mana maha hadir? Jangan-jangan kau ini mau mengatakan setan begitu. Hanya setanlah yang bapak pendosa dan dia roh. Nah itu. Kalau roh kebenaran, Nandar, dia itu tidak berbuat dosa setitik pun. Di dalam dirinya ada kebenaran. Sementara kau, bagaimana kau membuktikan Muhammad itu kebenaran 100%? Dosanya ada. Hanya saja dibenarkan bukan oleh Allah, tapi oleh pengikutnya. Kau baca itu, minta ampunlah terhadap dosamu katanya. Mencungkil mata, memotong tangan orang. Ingat yang kisah orang yang disuruh minum kencing onta itu kan? Setelah mereka minum kencing onta sehat, dibunuhnya pemilik onta. Banyak lagi, Nandar, mengenai cungkil mata itu. Kubuka lagi sama kau, ini hadis Muslim. Barang siapa menengok ke dalam rumah seorang tanpa izin pemiliknya, maka sungguh mereka boleh mencongkel mata orang itu. Ajaran apa itu? Apakah itu ajaran kebenaran? Coba kau congkel mata kalau nggak ditangkap polisi kau. Sekarang aja undang-undang menerapkan semua itu tak boleh. Yang mana kebenaran kau bilang? Kalian tidak mengenal kebenaran, Nandar. Ya. Jadi sampai kapanpun kau hanya membual-bual, berdusta-berdusta. Kalau orang bengak, iya bisa kau bohongi. Tapi kalau orang cerdas seperti aku nggak bisa kau bohongi, Nandar. Kudiri kau dari dulu untuk berbicara kebenaran, tapi kau berbohong terus. Inilah anak didikku yang suka berbohong. Nah ini, Nandar, biar kau tahu ya. Oke, silakan, Nandar. Kalau ada lagi yang mau kau sampaikan.
Bang Jeko, bayangan berkah selalu. Wah, baru kali ini aku menang Nandar. Wah. Oh ya, nggak apa-apa. Star ya. Star layar Rudi belum muncul. Berapa nih? Oke. Ini saya bingung dengan Lairudi ya. Lairudi ini arah debatnya kemana Lairudi? Kalau memang sudah tidak mampu, janganlah berasumsi. Kan sudah saya katakan tadi, ini kita tidak membahas tentang dosa waris, tidak membahas tentang arti makna kebenaran, bukan. Tetapi yang kita harus identifikasi, siapakah roh kebenaran? Anda tidak satu pun menyentuh pertanyaan saya. Yesus itu kalau kita lihat dari dari hukum positif kita, dia sudah berbuat makar, berdosa dia Rudi, ya melakukan terorisme. Kita lihat nih, Lukas 19:27 ini salah satu dosa Yesus. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Ini perkataan Yesus. Kemudian Yesus membawa pedang, Matius 10:34. Aku bukan membawa damai, kata Yesus, tetapi membawa pedang. Itu perbuatan dosa. Kok bilang itu adalah perbuatan suci? Kamu tuh gimana sih? Kalau Nabi Muhammad dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang sudah berlalu maupun yang akan datang, diampuni dosanya. Dalilnya Quran surat Al-Fath ayat kedua, ya. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi dosa Nabi Muhammad yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Yesus gak mungkin. Manusia itu adalah makhluk sosial, gak ada makhluk sosial gak berdosa. Yesus itu berdosa, Lairudi. Cuma Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Kita lihat, Lairudi ya. Oh, ini aja. Kita lihat nih, Nabi Muhammad itu tercantum, Lairudi ya. Tercantum di dalam kitab saudara. Kok saudara enggak ini? Contoh nih ya, Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Coba Lairudi lihat nih. Ada padanya menarik. Kita lihat di dalam leksikonnya ya, 04261. Di sini tertulis apa? Mahmad. Ada soresnya, akar katanya ya. Akar katanya 673D. Apa di sini Ludi? Ini jelas. Ini dalam kitabmu loh. Saya sebagai orang hukum, sebagai seorang pengacara, berani dan mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan, bahwa ini dari Alkitab mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Mahmad, kita lihat nih di sini. The Arabic Hamidah, man praise and the name Muhammad comes from the root. Hanya saja kamu bebal hatimu sehingga kamu tidak menerima kebenaran yang disampaikan. Orang sarjana teologi sendiri mengakui bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Kok bilang kamu nggak mengakui? Kembali ke tema Rudi ya. Nih saya tunjukkan kepada Anda. Yohanes 16:13. Yang kita bahas bukan tentang dosa. Nah, Rudi, Yesus itu tidak bisa bahasa Yunani. Yesus itu tidak bisa bahasa Indonesia. Saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Omer Yesus, abalhu, aserhu, ruaha, ehmet. Tulisan bahasa Ibraninya alep, mem, tap. Ya. Di sini ada kataf shegol. Oke, kita lihat nih ya. Fonetik spellingnya ehmet, baca bahasa Ibraninya emet. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada namanya semhagub, kata domir. Di sini domirnya untuk laki-laki loh, abalhu. Kalau perempuan hi. Ya, ini bukan untuk roh. Ya, ini adalah untuk seorang laki-laki di dalam bahasa Ibraninya. Makanya para pendeta menutup diri dari menguasai bahasa Ibrani karena mereka dibodohi dengan terjemahan. Kalau saya bisa baca Ibrani, bisa baca Yunani. Kita lihat nih ya. Tanya Bambang Nursena kalau nggak percaya. Di sini dikatakan abalhu. Hu itu kata ganti orang ketiga laki-laki. Aserhu, hu juga tuh. Ruaha ehmet. Di sini adalah maskulin.
ya, verb maskulin. Ini domir laki-laki. Makanya kenapa para pendeta jarang yang menguasai bahasa Ibrani, karena mereka takut banyak yang mu'alaf. Jelas-jelas di dalam bahasa Ibraninya hu, dia laki-laki. Kalau dia perempuan, he. Nah, makanya belajar bahasa Ibrani. Saya gratiskan Anda, Rudi Yohanes Sang Wak Labu. Kalau Anda mau belajar bahasa Ibrani dan Yunani kepada saya, gratis. Ini bentuk kebaikan saya kepada Anda. Saya ajari sampai bisa, gratis. Bagaimana Anda berdebat dengan orang yang bisa baca Ibrani dan Yunani, yang nggak bisa dibohongi dengan terjemahan? Dar, buktikan sekarang kepada saya. Siapa roh kebenaran itu? Jawab. Jangan terguncang, jawab. Jangan bahasannya kemana-mana. Yang dibahas roh kebenaran siapa? Buka. Banyak kali cakap kau. Jeko, berkah selalu Bang Jeko. Wah, menang aku 2 kali. Oke, Nandar, terima kasih. Inilah manusia penipu di abad ini. Membaca ayat, tidak mengerti maksudnya. Dia sama seperti ahli Taurat dan Farisi. Dia bisa berbahasa Ibrani tapi tidak mengerti artinya. Oke. Dia membuka, tadi apa katanya? Markus 11 ayat 5. Dan beberapa orang yang berkata, apa maksud kau melepas? Oh, bukan, sorry. Mana tadi kau bilang itu, Nandar? Lukas 19 ayat 27. Kau baca di situ kalimat atasnya perumpamaan. Jelas itu, Nandar, perumpamaan. Tidak pernah Yesus melakukan mencongkel mata orang satu kali pun. Muhammad pernah. Hadisnya tadi ada, Nandar. Roh kebenaran tidak pernah melakukan kekejaman, Nandar. Pahami dulu. Jangan kau menipu semua orang, Nandar. Seolah-olah kekejaman itu satu kebenaran. Roh kebenaran ciri-cirinya tidak pernah berdosa, titik. Sekali dia berdosa, dia bukan roh kebenaran. Tapi pernah dia menjadi roh kejahatan. Paham kau, Nandar, arti kebenaran? Oke. Kemudian kau bicara Matius 10 ayat 34. Aku datang tidak membawa damai tapi pedang. Begini, Nandar. Pedang dimaksud situ adalah firman Tuhan. Ibarat pedang bermata 2. Banyak ayat menjelaskan di situ adalah pedang diibaratkan seperti firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada manusia. Bagi orang yang percaya dia adalah kedamaian. Bagi orang yang tidak percaya dia bukan kedamaian. Sama dengan pistol, seorang polisi. Ketika polisi datang bawa pistol, bagi penjahat itu tidak kedamaian. Mereka akan lari kocar-kacir. Tapi bagi orang-orang benar, itu sebagai satu kedamaian. Pahami dulu, Nandar. Ya. Kemudian, Nandar, kau membacakan ayat-ayat di Al-Quran tadi. Kau itu lucu, tidak mengerti. Ya, surah Al-Fat ayat 1. Ayat 2, ayat 3. Ada kalimat agar. Agar itu belum terjadi nanti, Nandar. Belum terjadi hari ini. Contoh, Nandar, kau banyak-banyaklah makan agar gemuk. Sudah gemuk gak kau sekarang? Belum. Pahami, yang membilang dosa Muhammad itu diampuni kan kalian. Allah SWT tidak ada mengatakan dosanya diampuni yang dulu dan akan datang. Kau baca surah Al-Anfal itu. Dan agar Allah menolongmu. Agar. Artinya belum terjadi kalau dia tidak melaksanakan. Yang kedua, agar Allah mengirim pengampunan kepadamu. Agar atas dosamu yang lalu dan yang akan datang selama sumber nikmatmu, atas mudah menunjukimu jalan yang lurus. Artinya Muhammad pernah berdosa. Dia bukan roh kebenaran, Anda. Kau seorang terdidik dan terperdaya. Apa arti benar? Jikalau ditemukan satu kesalahan, dia bukanlah kebenaran. Paham kau? Dari mukamu kau sudah gemetar. Bertobatlah kau, Nanda, Roh Kudus akan datang kepadamu. Mukamu tegang dari tadi, kalau aku senyum-senyum. Kau tidak mengerti apa arti kebenaran. Yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup hanya Yesus Kristus. Muhammad tidak pernah mengatakan aku adalah jalan kebenaran. Cari ayatnya di Al-Quran. Tidak pernah Allah SWT mengatakan Muhammad berbicara, dia adalah roh kebenaran. Tidak pernah, Nandar. Kau pembohong. Arti roh apa? Kau tidak tahu roh. Daging ini bukan roh. Kalau kau mau mengatakan itu roh, sekali dia berbuat dosa, dia bukan kebenaran. Kemudian kau katakan, Yesus tidak bisa bahasa Yunani. Kau baca Matius 7 ayat 26. Yesus berbicara dengan orang Yunani.
Kau mau menuduh Allah SWT yang tidak bisa berbahasa Indonesia, harus bahasa Arab. Berdoa bahasa Arab, sholat bahasa Arab, baca Quran bahasa Arab, semua bahasa Arab. Maka dikatakanlah dia Allah pemilik kota Mekah, kota Arab. Sebelumnya dia tidak bisa bahasa Ibrani. Tunjukkan salah satu ayat di Al-Quran yang mengatakan Allah SWT bisa bahasa Ibrani. Gak ada, Nandar. Gak ada. Orang dia hanya bisa bahasa Arab. Kalau dia berbahasa Ibrani namanya tidak Allah. Mungkin Yehova, mungkin Elohim, mungkin Adonai. Harus kau pahami, Nandar. Oke, laki-laki. Di dalam kitab suci kami, malaikat digambarkan laki-laki. Paham, Nandar? Roh digambarkan laki-laki. Tuhan pun digambarkan laki-laki. Jangan kau bilang ada roh wanita. Tidak ada, Nandar. Jangan kau bilang malaikat wanita. Enggak ada. Karena Tuhan menggambarkannya serupa dan segambar. Maka diciptakan yang pertama sekali Adam. Itu biar tokoh, Nandar. Kalian enggak tahu kenapa pertama kali Tuhan menciptakan laki-laki. Mana tahu kalian, Nandar. Karena memang kalian enggak tahu apa-apa mengenai itu, Nandar. Pahami dulu. Oke, Nandar, silakan. Kau lagi. Oke, terima kasih. Sebentar ya, belum muncul ya. Baik, diterima Ludi. Inilah ya, kalau di dalam Islam itu memang kalau berbicara harus menggunakan ilmu. Kata si Rudi, roh itu dalam agama Kristen itu bukan perempuan. Di dalam kitabmu Rudi, roh itu perempuan. Saya tunjukkan datanya. Dor juga kamu, ya. Kita lihat nih. Ini kitab Kejadian pasal 1 ayat kedua. Kita lihat nih, ruah ya. Feruah. Ini ada kodenya nih, Feruah H7307. Kita klik. Apa bentuknya di sini? Ruah. Noun feminim, perempuan dia. Makanya berbeda dengan yang disampaikan Yesus bahwa roh kebenaran itu seorang laki-laki. Anda ini berbicara tanpa ilmu, Rudi. Anda itu pantas jadi anak didik saya. Contoh domir dalam bahasa Arab. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Ada 14 domir dalam bahasa Arab. Domir dalam bahasa Ibrani atau namanya semhagub. Ani, laki-laki atau perempuan. Atah, Anda, laki-laki. At, Anda perempuan. Dia perempuan. Dia laki-laki. Hu. Kalian laki-laki. Atem. Kalian perempuan. Aten. Kemudian mereka laki-laki. Hem. Mereka perempuan. Hen. Ada kaidah dalam bahasa Ibraninya. Semhagub di dalam bahasa Ibrani ada 10. Domir dalam bahasa Arab ada Domir 14. Bagaimana Anda mengetahui roh kebenaran sementara Anda tidak mengerti bahasa Ibrani? Ya. Ternyata Roh Kudusmu itu perempuan menurut Kejadian pasal 1 ayat kedua di dalam leksikonnya. Sementara roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus seorang laki-laki. Saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Kalau Anda anggap berdusta, tanya Burita Wahyu, tanya Bambang Nursena, screenshot apa yang saya tampilkan. Nih saya tampilkan ya. Di sini laki-laki, bro. Nih, Abalhu, dia laki-laki. Aserhu, bukan hu. Kemudian Anda tadi mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah tidak berdosa. Ini dasarnya dari mana? 3C roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13 adalah memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kemudian dia akan mewartakan warta-warta yang akan datang. Sesuatu yang akan terjadi. Roh Kudusmu berbicara apa tentang hal yang akan terjadi? Nabi Muhammad kata kamu, ingat, di negara kita juga ada penegak hukum, aparatur hukum. Ada teroris bisa ditembak. Apakah
polisi yang melakukan eksekusi berdosa? Tidak, karena penegakan hukum. Begitupun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini seorang presiden, seorang hakim, seorang yang kemudian beliau ini apa? Penentu pemerintahan. Makanya di dalam hadis yang sahih, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah. Wa khairul hadi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak pernah bisa membedakan bagaimana penegakan kebenaran dengan berbuat dosa. Ada orang yang hukumannya digantung, ditembak. Apakah eksekutor ini berdosa? Tidak, karena penegakan hukum. Begitupun orang yang sudah melanggar. Nah, kalau Yesus itu berdosa, dia berbuat makar. Karenanya di atas salib Yesus inilah Nabi Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Kenapa Yesus kok ditulis raja orang Yahudi? Karena dia mimpi jadi raja tapi nggak kesampaian. Bentuk pengejekan dari orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Jangan lari kemana-mana, Lairudi. 1.900 mata memandang di room saya ini. Jangan sampai banyak yang mualaf karena kamu tidak sanggup menjawab semua persoalan saya. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana datanya, di mana ayatnya bahwa roh kebenaran itu adalah harus bebas dari dosa? Ciri-cirinya di ayat berapa? Sedangkan di dalam Yohanes 16:13, ciri-cirinya memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kamu meyakini itu Roh Kudus, konsep ketuhananmu saja, baptisanmu saja berantem. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus adalah Tuhan di dalam kekristenan. Kenapa dia tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, akan mewartakan yang akan datang. Apa yang diwartakan Roh Kudus? Harusnya itu, saudara. Jangan sambil marah-marah. Jangan framing orang lain tegang. Anda sendiri yang nggak jelas juntrungannya kemana. Dor, kena kau. Kena kon. Jadi jangan nervous. Jawab pertanyaan saya. Jangan lari ke sini, lari ke sana. Kalau sudah habis waktu, diamlah. Jangan panjang-panjangan curi-curi waktu. Oke, Nandar. Sekarang saya, Nandar, ya. Ntar. Oke. Sebentar ya. Nah ini. Nandar, sekarang aku bukakan kau KBBI dulu. Arti benar apa? Sesuai sebagaimana adanya seharusnya. Betul. Tidak salah. Arti benar itu tidak salah, Nandar. Dosa itu adalah satu kesalahan, Nandar. Jangan berzina. Tahu nggak kau definisi berzina? Mengawini anak menantu itu berzina. Mentuncit. Mentuncit pembantu itu zina. Tapi dibenarkan. Pahami, Nandar. Roh kebenaran itu tidak bisa salah. Tidak bersalah. Oke. Kemudian kau bilang ruah. Aduh, kau bilang itu angin. Angin kok punya jenis kelamin? Kan selama ini kau yang membilang angin. Angin kok bisa punya jenis kelamin, Nandar? Di dalam Bible banyak dijelaskan bahwa Tuhan sendiri merujuk dirinya kepada laki-laki. Bahwa malaikat itu juga seperti kepada laki-laki. Bahwa roh juga merujuk kepada... Tidak masalah itu, Nandar. Karena menggambarkannya seperti itu. Bukan perempuan, Nandar. Aduh. Sudah. Ciri roh kebenaran, Nandar, hanya memimpin. Kalau sudah pernah membunuh itu tidak ada pernah. Roh Kudus ya sudah. Tapi roh kebenaran itu adalah betul-betul roh yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia dan dia tidak memiliki dosa, Nandar. Muhammad jelas-jelas Al-Quran mengatakan berdosa. Agar itu belum diampuni, Nandar. Kau aja mengarang itu untuk membesar-besarkan diri kau. Untuk menghibur diri kau, Nandar. Faktanya agar dibilang, agar itu belum. Nandar, kau banyak makan ya, agar sehat, agar gemuk. Apakah kau sudah gemuk? Belum kan?
Harus kau lalui dulu banyak makan. Ini baru kau gemuk. Nah, kemudian kau bilang, Yesus berbuat makar, bermimpi menjadi raja. Yesus itu ditawari menjadi raja, dia nggak mau, Nandar. Memang betul itu ejekan, betul, karena dia diangkat menjadi raja Israel. Orang Yesus tidak mau. Pahami, Nandar. Sesudah itu, apalagi yang mau kau jelaskan, Nandar? Semua yang kau jelaskan, kupatahkan. Tidak satu pun dalilmu yang benar. Oh, Muhammad kan kayak polisi, begini bogono. Aduh, Nandar, Yesus saja punya hak tapi tak pernah membunuh orang. Yesus tidak pernah berzina. Pahami dulu, Nandar. Apapun alasannya membunuh tidak dibenarkan. Kecuali kau membenarkan sebuah dosa. Oh, zaman dahulu. Wah, Yesus mengatakan, Allah mengatakan, apa tadi? Minta disembah. Yang ku bilang awal itu apa? Kan Yesus, zaman Yesus. Bertemu iblis, bukan zaman dahulu. Dahulu memang Allah memerintahkan umat Israel untuk beribadah kepada Musa. Bawalah umatku itu untuk beribadah kepadaku. Buka rekaman video, ku bilang zaman Yesus bertemu iblis. Bahwa iblis sebelumnya tidak tahu bahwa yang harus disembah itu hanyalah Allah. Hanyalah Bapa di sorga. Gak tahu dia, Nandar. Jadi hanya iblislah, Nandar, yang berbuat dosa dan roh. Hanya iblis. Kau paham itu? Jadi kalau kau bilang roh kebenaran yang dibilang Yesus pernah berdosa dan bentuknya roh, hanya iblis, Nandar. Takutku kau mau menyebutkan iblis. Oh, ada di Kidung Agung. Sejak kapan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran? Aku menurunkan Kidung Agung. Gak ada, Nandar. Kidung Agung sudah ditulis oleh manusia. Berarti Kidung Agung itu benar. Yang diubah-ubah itu hanya 4, hanya 2. Taurat dan Injil. Zabur gak ada dibilang diubah. Berarti Yesaya, Jeremia segala benar. Kok gak ada di dalam kitabmu? Kalau itu bernilai kebenaran. Kok hanya Al-Quran yang dibilang dijaga-jaga, dilindungi? Waras kenapa, Nandar? Silakan. Habis waktu. Bentar ya. Gua kira berisi, ternyata kosong. Tak usah menghibur diri. Tunggu timer muncul lah. Ya, Tidak usah curi-curi waktu. Sabar. Aku aja diam. Baik. Kita lihat teman-teman ya. Tadi kan sudah aku tunjukkan nih. Dalam Kejadian 1 ayat ke-1 ada kodenya nih. Ada leksikonnya. H7307 ruah. Ternyata di sini adalah perempuan. Jadi roh itu dalam Kristen perempuan, bukan laki-laki. Nah, bagaimana kita lihat sekarang? Kalau nggak percaya, dalam Alkitab Sabda ya. Dalam Alkitab Sabda Kejadian 1-2 ya. Kita lihat leksikonnya di sini. Leksikonnya sama tuh ya. Oke, sebentar saya klik dulu. Nah, ternyata di sini juga sama. Ya, noun feminim, dia perempuan, bukan laki-laki. Atau dalam bahasa Ibrani dia adalah nekeva, bukan muzakhar. Ya. Jadi makanya gini, bagaimana kita memahami suatu persoalan kalau kita hanya memahami terjemahan. Rudi, di dalam Islam itu sifat dari para nabi, sifat dari para rasul, orang-orang Islam tahu, kita semua diajarkan sejak TK. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Ada 4 karakteristik yang harus ada pada nabi dan rasul. Sidik, amanah, benar. Amanah, terpercaya. Tabligh, menyampaikan. Patonah, pinter. Anda mengatakan Nabi Muhammad itu bukan menikahi menantunya. Ini salah. Sejak kapan Nabi Muhammad punya anak? Ya. Bagaimana di dalam hukum Islam menikahi menantu? Bukan itu karena sudah bercerai, satu. Dan lagi-lagi, kamu tidak pernah membahas apa yang saya tanyakan.
Kamu muter-muter kepada sesuatu yang tidak ada substansinya. Mereka yang nonton ini pinter lah Rudi. Jangan kau bodohi mereka. Tadi saya mengatakan begini. Lihat teman-teman ya. Ini kan dalam bahasa Ibrani. Kalau Anda tidak percaya dengan saya, sampaikan kepada Bambang Nursena. Di sini kata gantinya laki-laki, bukan perempuan. Nah, ini laki-laki, bukan perempuan. Nah, kalau Anda mengatakan ini Roh Kudus, jangankan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin tentang konsep ketuhanan saja, kalau Anda ini anggap Roh Kudus, tidak mampu dia. Kemudian yang kedua, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sejak kapan Tuhan tidak sanggup berkata-kata dari dirinya sendiri? Bukankah kalian menganggap Roh Kudus itu Tuhan? Yang ketiga, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Nabi Muhammad jelas memberitakan hal-hal yang akan datang itu semuanya real. Semuanya terjadi. Roh Kudusmu berbicara tentang hal yang akan datang apa? Kalau Nabi Muhammad sebagai pemimpin di dalam seluruh kebenaran, Allah Subhanahu wa taala sudah melegitimasi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Taraktu fikum amroini." Kutinggalkan dua perkara. Lang tadilu tamasaktum fihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Selama kalian berpegang kepada dua perkara. Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabullah, wa sunnati Rasulullah SAW. Jelas. Kalau Roh Kudus, saya tanya. Anda tadi saya tanya. Di mana dasarnya ayatnya bahwa roh kebenaran itu harus suci. Tidak ada manusia suci di dunia ini. Yesus aja berdosa. Tadi sudah saya sebutkan dosa-dosanya. Dia dicium oleh seorang perempuan saja sudah berdosa itu. Sayangnya dia istrinya, jadi tidak berdosa kan. Kalau Anda mengaku Yesus tidak menikah, berarti Yesus berdosa. Lukas 7 ayat 38. Maria Magdalena menciumi Yesus. Wah, enak dicium. Itu dosa kalau dia bukan istrinya. Jawab pertanyaan saya. Saya tanya apa, dijawabnya dari KBBI. Sejak kapan Yesus kenal KBBI? Kita bukan membahas tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini kita membahas tentang Alkitabmu. Siapa roh kebenaran? Jangan nangis, jangan tegang. Jawab pertanyaan saya satu persatu. Jangan melebar kemana-mana. Di mana data ayatnya? Pasal berapa? Injil apa? Bahwa roh kebenaran itu harus suci dari dosa. Harus tidak pernah melakukan kesalahan. Di mana? Jangan pakai KBBI. Jaka sembung bawa petei. Gak nyambung, Gunaon Yon, berkah selalu abangku. Jangan tegang, jawab. Rudi, kalah dia. Udah menang aku Nandar 6 kali, jangan kau bilang kalah. Enggak, maksudnya debatnya yang kalah. Enggak apa-apa, PK-nya menang. Enggak apa-apa. Mana pernah aku kalah lawan kau, semua orang melihat, tenang kau. Iya, semua orang juga melihat kamu tidak bisa jawab kok. Siapa bilang? Janganlah kau curi-curi waktu, diam kau. Timer dulu. Ini disetujui, jangan takut. Belum muncul. Baru muncul. Ya. Oke. Ayo teman-teman, tap layar teman-teman, jangan kalah lah. Oke Nandar, sekarang kulanjutkan Nandar. Kau memang manusia pendusta, pembohong. Paham kan Nandar? Dulu kau bilang ruah itu angin. Masa angin punya kelamin? Ku bilang kalimat kau itu bukan aku. Kecuali kau rubah dulu. Oh, ruah itu bukan angin, tapi betul roh. Ruah hakodes, angin kau bilang. Penting angin, ruah itu angin. Mana ada angin punya jenis kelamin Nandar? Yang ku maksud itu, kau rubah dulu pernyataanmu itu. Jangan kau di satu sisi kadang ini. Harus punya ketegasan. Kemudian Nandar, kau bilang apa kebenaran? 2 Samuel 7 ayat 28. Kubacakan. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Jadi kebenaran itu firman Allah. Segala kebenaran firman Allah. Ada enggak dosa firman Allah?
Gak ada Nandar. Jangan kau buat pendosa menjadi kebenaran. Yang ada pembenaran. Kecuali kau bilang aku mengutus roh pembenaran. Paham dulu itu Nandar baik-baik. Malu disaksikan di tempatku 1.200 orang. Dan di YouTubeku berapa orang ini? 702 orang. Kebenaran itu tahu kau. Gak ada kesalahan. Yang benar itu apa? Firman Tuhanlah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Firman Tuhanlah jalan dan kebenaran. Ucapan Yesus match dengan kitab Samuel tadi. 2 Samuel 7 ayat 28. Engkau Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada enggak ayat di Al-Quran yang mengatakan Muhammad inilah kebenaran? Itulah kau cari. Kalau dapat itu Nandar, baru kita lanjut. Ini enggak ada ya satu ayat pun yang mengatakan Muhammad itu kebenaran. Bahkan dosanya diungkapkan Allah. Kau punya dosa. Bagaimana Nandar? Yang berdosa itu kau bilang benar. Yang berdosa itu pembenaran. Dibenarkanlah dia pembenaran biar dia tidak berdosa. Kalimat agar itu belum terjadi Nandar. Masih bentuk lampau. Bentuk yang akan datang, sorry. Gitu aja kau sulit kali mengerti Nandar. Sudah jelas ya agar dosamu diampuni. Agar. Masa itu aja kau nggak tahu Nandar? Kemudian kau selalu coba carikan saya apa dosa Roh Kudus. Itu satu lagi tantangan untuk Nandar. Carikan saya apa dosa Roh Kudus. Ya. Baru berikutnya Nabi Muhammad mengatakan ada 2 hal, As-Sunnah dan Al-Quran. Al-Quran saya setuju karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, bukan Muhammad. Saya belum temukan ayatnya di Al-Quran Muhammad adalah kebenaran. Al-Quranmu saja tidak mengakui Muhammad adalah roh kebenaran. Bagaimana kau mau kami dengar? Menjadi kaulah yang mengatakan Muhammad adalah roh kebenaran. Tunjukkan dulu dari Al-Quran, pertanyaanku yang harus kau jawab. Di mana dikatakan di dalam Al-Quran Muhammad adalah kebenaran? Oke? Yesus kau bilang berdosa. Berdosa bagaimana Nandar? Tak mencium. Memang yang dicium pipi. Yang dicium kaki Nandar. Dan kejadian itu di rumah si Kusta. Di rumah si Kusta itu tidak boleh ada pernikahan. Karena itu tempat najis. Paham gak kau? Fitnah kau berlebihan kepada Yesus. Gak ada. Diminyaki wajah rambutnya dan dicium kakinya. Salah mencium kaki. Belum ada peraturan di dalam Israel mencium kaki siapapun salah. Menciak bisa itu mencium pipi, bibir dan sebagainya Nandar. Ngarang kau. Kalau kita mengungkit dosa Muhammad kau Nandar. Asal kau tidak melaporkan aku polisi. Bisa ungkit dosanya banyak situ. Kenapa aku bisa bilang mendosa? Ayat Al-Qurannya ada. Minta ampunlah terhadap dosamu. Dosanya yang mana? Banyak. Yang mana saja? Ada di hadis. Aku tidak bilang tadi Muhammad meniduri istrinya apa segala macam ya. Ada itu. Pahami dulu Nandar. Siapa anak menantumu? Siapa itu pembantu di rumah istri? Aduh sudah tidak enak Nandar. Nanti lapor polisi pula. Golawat Nandar. Ya. Jadi Nandar janganlah kau berbohong bicara firman Tuhan. Carikan saya di Al-Quran mengatakan inilah Muhammad. Dia adalah roh kebenaran. Dia adalah jalan kebenaran. Carikan saya. Hanya Yesus yang berani mengatakan jalan kebenaran. Terima kasih. Jangan terguncang wajahmu hitam kulihat. Silakan. Oke. Mak menang lagi aku. Menang lagi. Wah, udah 7 kali aku menang. Tap layar nih. Kalah terus kita nih ya. Mak tap layarnya udah 500.000. Kau berapa Nandar? Ayo teman-teman. Aku 800.000 tap layar. Oh aku kalah. Teman-teman makasih ya. Gak apa-apa. Apa banyak-banyak tap layar. Kawan-kawan enggak usah tap layar lagi ya. Udah banyak itu 500.000. Ya silakan Nandar aku diam. Juga. Baik di mute. Nah beginilah ya kalau umat terjemahan Lairudi. Kalau kita membaca di dalam surat Al-Fatih ya. Kalau kita melihat nggak ada di sini agar-agar luar negeri. Kamu lihat di dalam bahasa Arabnya nggak ada agar-agar. Coba kamu lihat di sini. Untuk memberikan ampunan bagimu yang telah lalu dan yang akan datang. Coba kamu lihat.
Kalau nggak percaya kamu beli Al-Quran kata per kata, nggak ada kata agar-agar. Jadi Nabi Muhammad itu dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang datang. Di dalam hukum Yahudi ada 613 mispot. Dalam bahasa Ibraninya Sesmeot Vesalos Esre. Dalam bahasa Ibraninya ya, Sesmeot Vesalos Esre. Tidak boleh seorang wanita Yahudi menciumi seorang laki-laki dewasa Yahudi. Yesus diciumi. Saya nggak berkata dusta. Wah, di mana itu? Tunjukkan Lukas 7 ayat 38. Yesus diciumi. Ya, kita baca, lihat di sini lah Rudi. Lukas 7 ayat ke-38 di dalam MLT. Di sini dikatakan apa? Ya, dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi. Kalau mencium satu kali lah Rudi, kalau menciumi muah muah muah. Jadi saya hanya mengimprovisasikan karena saya seorang laki-laki dewasa, tahu bagaimana cara mencium. Muah. Begitu caranya. Anda mengatakan agar-agar, makanya kalau umat Islam itu kembali kepada original teks Al-Quran bahasa Arab, bukan terjemahan. Tunjukkan di dalam bahasa Arabnya ada agar-agar, nggak ada. Jangan biasakan dengan terjemahan Lairudi original teks. Kemudian Anda juga udah kena blunder. Blundernya di mana? Saya mengatakan bahwa roh itu angin. Yang mengatakan roh angin itu adalah kitabmu. Kok saya? Nih saya tunjukkan. Ya. Kita tunjukkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat kedua. Ya, ternyata roh itu feminim, perempuan. Jadi roh di dalam kitabmu itu perempuan, Lerudi. Sedangkan roh kebenaran adalah laki-laki. Nih, lihat nih, definisinya apa? Angin. Napas tuh. Ya. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat kedua, roh itu angin dan jenis kelaminnya perempuan. Ini data Alkitabmu. Jadi kamu sudah pura-pura ngantuk padahal kena tampol kamu. Yang mengatakan angin kan kitabmu. Kok saya disalah-salahkan? Sedangkan di dalam Yohanes 16 ayat ke-13, di situ kata gantinya semhagubnya dalam bahasa Ibrani, semhagub hu. Hu itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi beda. Anda saya minta untuk menunjukkan di mana dasar bahwa roh kebenaran itu tidak berdosa. Tidak ada. Di situ hanya ada 3 karakteristik roh kebenaran. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'annya, Quran surat An-Najm ayat 4-5. Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kecuali apa? Kecuali apa yang dia dengar dari wahyu. Kamu berkata itu blunder semua, Rudi. Kemudian, kita lihat nih ya. Kita lihat di dalam Yohanes 16. Kamu tanpa sedikit pun menyentuh apa yang saya tanyakan. 2.500 mata memandang, menyaksikan bahwa kamu itu harus belajar banyak. Kamu belajarlah bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani dari saya, gratis. Saya tidak akan memungut biaya sepeser pun buat Anda, biar Anda pintar. Nah, kita lihat di sini ya. Tetapi apabila ia datang, nah ia di sini atau dia itu dalam bahasa Ibraninya domir hu, laki-laki, semhagubnya hu. Tanya yang bisa bahasa Ibrani. Dia akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu memimpin seluruh kebenaran apa, Lairudi saya tanya. Memimpin konsep ketuhanan saja tidak mampu. Ya, Kristen baptisnya ada banyak, ada baptis percik, Katolik. Ada baptis selam, Protestan. Ada baptis roh, yaitu karismatik. Kalau baptis roh itu berbahasa roh. Andri Yusuf, berkah selalu. Ada baptis roh. Trawal, Sultan Tirtok, berkah selalu. Masya Allah. Makasih, berkah selalu ya. Rudi kalah kamu. Ya. Ini waktunya masih belum ya? Wah, sudah ini. Jangan nangis kamu. Tobat, Rudi. Aku senyum-senyum aja dari tadi, Nandar, melihat kau. Wajah kau tuh tegang. Lo wajahku tegang dari Hong Kong. Aku dari tadi diam aja. 10 menit lagi ya, Nandar. 10 menit lagi. Ya, berarti
Ini 5 menit Ray Rudi, 5 menit saya, habis itu Ray Rudi closing, aku closing gitu ya? Ya. Ya. Oke. Baik. Jadi ini 5 menit. Enggak 5 lah, menit aku Ray dulu. Rudi. Kan kau yang pertama tadi kan? Enggak Habis itu aku ini. Aku ini penutup. Iya. Baru nanti closingnya, aku kan sekarang penutup menanggapi kau. Iya. Nah, nanti baru closingnya aku duluan, baru kau penutup. Oh, ini penutup dari Ray Rudi berarti? Iya, penutup pernyataanmu ini. Oke, setelah itu Ray Rudi closing. Habis itu aku closing. Iya. Baik, oke, silakan. Oke, aku adilnya Nandar. Tenang kau Nandar. Ya, oke. Oke Nandar. Lagi-lagi kau berbohong Nandar. Alkitabmu sendiri mengatakan angin. Alkitab kami mengatakan itu roh. Oke, roh punya kelamin misalnya. Kau yang dulu mengatakan itu bukan roh tapi angin. Kau memilihnya ke angin. Sementara kami memilihnya ke roh. Satu kata mengandung banyak arti Nandar. Makanya kau berguru dulu sama aku bahasa Indonesia. Biar kuajari kau dengan baik dan benar. Kata kebenaran saja kau tidak mengerti artinya. Kebenaran itu tidak salah. Sementara Muhammad pernah berdosa. Mau diampuni mau apa pernah salah. Paham gak kau Nandar? Kemudian kau sembunyikan. Ada 3 hal mengenai kebenaran. Yang pertama kau sembunyikan apa? Memimpin pada kebenaran. Kau sembunyikan ini kan? Kenapa? Karena Muhammad pernah salah. Yakni dia berdosa. Maka disuruh minta ampun. Agar-agar kau bilang. Agar-agar itu kan tafsir kemenang. Bukan tafsirku. Terjemahan kemenang. Tahu nggak kau Nandar? Ya kau pergilah kau kemenang. Gara-gara kau si Rudi Yohanes jadi tersesat. Bilang tutup itu kemenang itu bila perlu. Tutup itu terjemahan bahasa Indonesianya. Dan kau mengatakan oh itu bukan agar. Tidak ada. Untuk memberikan kau bilang. Sama saja. Untuk memberikan artinya belum diberikan. Tambah parah kau tambah blunder. Pahami dulu Nandar apa yang kau ucapkan kau nggak paham. Untuk memberikan kau bilang. Kan belum diberikan. Aduh. Kalian saja yang mengatakan, oh Muhammad sudah diampuni dosanya masa lalu. Gak ada Nandar. Dosa itu pengampunannya di hari akhir. Bukan sekarang. Paham gak kau? Karena Muhammad nanti masih akan hidup lagi. Kan ada ceritanya 6080. Bukhari. Paham ya? Kemudian. Kau bilang Yesus menciumi, kau berhenti sampai kata menciumnya aja. Dan yang kau baca itu aku nggak tahu dari mana sumbernya. Ini ayatnya masih ada ini Nandar. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus. Di belakang lo, bukan dekat kakinya. Dekat kaki lo. Lalu membasuhi kakinya dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya. Jangan kau pelintir-pelintir ayat firman Tuhan kami Nandar. Nanti kalau kau pelintir ayat firman Tuhan kalian masuk penjara. Dikit-dikit lapor polisi. Kau kan pernah laporkan aku ke polisi kau bilang. Masih ada videonya. Sementara aku sayang sama kau. Tidak pernah aku laporkan kau ke polisi. Masih ku kasihi kau biar kau berubah. Nanti Roh Kudus akan datang ke dirimu. Roh kebenaran. Muhammad tidak bisa di dalam dirimu. Orang dia masih mati ditanam. Bisa nggak Muhammad ada di dalam dirimu menghibur kau? Nggak bisa Nandar. Orang yang mati nggak bisa menghibur, nggak bisa mengajari, nggak bisa memberikan kau kebenaran. Gimana sih? Terus kau bilang tidak berkata dari dirinya sendiri. Lah Muhammad berkata dari dirinya sendiri kan? Kau bacalah apa itu? Hadis. Apa yang tidak ada di Al-Quran ada di hadis. Kan berbicara dirinya sendiri dia itu. Paham gak kau? Dan kalian imani. Semua yang dihadiskan isi adalah pembicaraan dari dirinya sendiri. Kalau Yesus memang tidak berbicara dari dirinya sendiri. Tapi Bapa yang mengutus aku katanya. Roh Kudus kami mana kami yang berbicara. Roh Kudus dalam diri kami lah. Pahami kau Nandar. Kemudian seluruh kebenaran Nandar
Di dalam kitabmu itu bukalah. Ada enggak Allah mengatakan inilah anak yang benar, inilah jalan yang benar, inilah roh kebenaran. Makanya kalian diminta tunjukkan jalan yang lurus. Karena tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad adalah jalan yang lurus. Muhammad adalah kebenaran. Tidak ada. Masa dari tadi nggak bisa kau carikan satu ayatnya? Akulah jalan kebenaran. Allah berfirman, hai Muhammad, engkaulah adalah jalan kebenaran. Ada nggak? Carikan dulu aku satu ayat itu, Nandar. Baru kau bisa berkata-kata sama aku. Sebelum ada ayat itu, tidak ada guna kau bicara panjang lebar, tidak ada guna. Hanya omong kosong, Nandar. Paham kau? Oke? Habis, menang lagi aku, Nandar. Baik ya, oke, nggak apa-apa ya. Aku lagi penutup, aku lagi closing statement. Closing 5 menit ya. Kita sepakat ya, closing statement itu aku hanya bicara Kristen, kau bicara Islam. Sama seperti pembukaan. Jangan tegang. Loh, kenapa kok nggak ada aturan kayak gitu loh? Loh, kemarin kan begitu, nggak begitu? Oke, ya sudah. Nggak ada. Nanti besok kita bahas Yesus menikah ya. Berani nggak kau? Boleh. Beranilah. Orang udah kubal Bali kok berapa kali tentang itu. Yesus. Siap. Oke. Besok bahas Yesus menikah. Yuk. Silakan. Ya. Start. Baik, bahas Yesus kawin. Oke, kawan-kawan, selamat malam kepada kalian semua ya. Kita sudah pada sesi terakhir bahwa ini adalah penutup dari saya. Selagi Sinandar belum bisa menemukan ayat dari Al-Quran yang berkata, Muhammadlah kebenaran. Apapun alasannya, saya tidak terima roh kebenaran adalah Muhammad. Jangan kau caplok-caplok ayat kitab kami untuk membenarkan Muhammad adalah roh kebenaran. Yang kedua, tidak ada di dalam Al-Quran itu surah 61 ayat 6 dikatakan Ahmad itu dari Arab. Nggak ada. Baca tidak ada Arab. Kalian aja yang menafsirkan itu dari Arab. Karena nama Muhammad sudah ada sebelum dia lahir. Yakni Abdul. Bapaknya dari Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Itu nama Muhammad pertama sebelum Muhammad lahir. Tidak ada itu, Nandar ya. Surah 61 ayat 6. Itulah utangnya mau kau ginta sampai mati kepada saya. Sampai jadi busuk dia jadi tanah jadi bangkai. Sampai hari ini tidak bisa dibayarnya tunai. Karena di Al-Quran tidak dikatakan bahwa Ahmad itu berasal dari tanah Arab. Karena ada Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadnya ada. Ternyata dari India. Kalau Ahmad itu ya. Tapi di dalam seorang martir namanya tadi kulang Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Itu lebih dahulu ada daripada Muhammad. Dia orang Kristen. Pahami, Nandar. Apapun setelah ini ucapan Sinandar, kawan, ingat. Selagi dia belum bisa menunjukkan Muhammad adalah jalan yang benar, semua omong kosong. Ya. Dia hanya apa? Hanya ingin membesar-besarkan hatinya saja setelah ini. Dia akan mengatakan Muhammad adalah ini, tak ada satupun kata dia adalah kebenaran. Lah, kita kan mau menunjukkan bukti dia adalah roh kebenaran. Yang kedua, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hal mengenai roh hanya sedikit diceritakan. Kalau Sinandar bisa bercerita banyak, dia adalah pembohong, pembual. Karena Al-Quran masa mau dia ditentang. Ya, dikatakan begini. Surah 17 ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan roh itu termasuk urusan Tuanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Di dalam Al-Quran 1, 2, 3, 4 ayat mengenai roh dan roh kudus banyak. Jangan kau berbohong, Nandar. Kalau kau bisa menguraikan bahwa Muhammad adalah roh kebenaran, artinya kau sudah melanggar surah 17 ayat 85. Artinya kau sudah melebihi Muhammad yang pengetahuan rohnya sedikit. Sementara pengetahuan rohmu lebih banyak dari Muhammad. Luar biasa kau, Nandar. Ya. Selepas ini carikan satu ayat di mana dikatakan Allah mengatakan Muhammad ini adalah kebenaran. Satu saja.
Gak usah banyak. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Satu saja. Yang berani mengatakan itu dan satu-satunya di muka bumi hanyalah Yesus. Akulah jalan, katanya aku menunjuk dirinya. Dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Carikan ayat itu, barulah bisa kita berdiskusi, membuktikan kemudian apakah benar roh kebenaran itu adalah Muhammad. Selagi belum ada kau jawab itu, Nandar, apapun argumen kau, argumen kosong, argumen sampah, hanya didengarkan oleh orang-orang on yang tidak mencari kebenaran tapi ingin melihat kau menghujat. Selebihnya nggak ada kebenaran yang kau kabarkan, Nandar. Semua hanya hujat. Carikan ayat itu. Kalau tidak ada, lebih baik kau katakan tidak ada dan close semuanya, daripada kau melakukan pembenaran bukan kebenaran. Arti kebenaran saja kau nggak tahu. Kebenaran tidak ada salah. Tapi kalau Muhammad salahnya apa? Sudah saya bukakan surahnya tadi. Ya. Surah tadi berapa itu? Sorry. 47. Kalau nggak salah aku. Sudah jelas di situ, Nandar. Nggak perlu kau tambah-tambahi. Ya. Surah 47 ayat 19. Dan surah yang kau bilang tadi itu. Diakui ada dosa. Artinya pernah salah. Paham ya, Nandar? Apapun kau ceritakan setelah ini panjang lebar, hanya orang on dan begoders yang mengakui kau cerdas, yang mengakui adalah Muhammad itu adalah roh kebenaran, sementara Al-Quran tidak menunjukkan satu ayat pun mengenai roh kebenaran. Terima kasih. Kalau aku buat menangnya. Teman-teman yang mau bikin video, tar dulu. Teman-teman yang ngirim gift, kalau ini bikin aja videonya, nanti aku upload ya. Tapi aku nggak bisa ngerekam di sini. Oke, Lai Rudi, terima ini saya. Terima, jangan takut kau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Kalau kita membaca Yohanes 16 ayat ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Si Rudi ini tidak sanggup membuktikan bahwa penghibur ini adalah Roh Kudus. Karena syarat dari penghibur itu datang adalah Yesus harus pergi. Perhatikan baik-baik Yohanes 16 ayat 7, syarat penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Kita lihat nih, Roh Kudus sudah datang nggak sebelum Yesus pergi? Kalau Roh Kudus, Lai Rudi, Roh Kudus itu sudah datang di dalam Yohanes 20. Ini pasal setelah pasal 16. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dor, kamu kena, ya. Ternyata Roh Kudus itu sudah datang sebelum Yesus pergi. Sementara syarat datangnya penghibur yaitu Yesus harus pergi. Sedangkan kalau Anda memahaminya Roh Kudus sudah datang sebelum Yesus pergi. Kena kau di sini. Oke, kapok kon, kalah debat kau. Kita lihat di sini lagi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa roh itu angin. Yang mengatakan adalah kitab sucimu sendiri. Contoh ini ya, di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Genesis 1 ayat ke-2 kita baca ya teman-teman ya. Jangan nangis. VH Ares, aku lagi ngomong, jangan di mute. VH Ares haita tohu wabohu vehoshek alfanei tohum peruah Elohim merahefet alfanei hamayim. Kita lihat nih dalam bahasa Inggrisnya. Di sini dalam bahasa Inggrisnya a win from God. Apa win ini yang sudah saya kasih bol? Kita lihat di dalam Google Translate. Win itu apa? Win, angin. Jadi Tuhanmu itu angin. Tuhanmu itu perempuan menurut bahasa Yunani. Di mana itu?
di dalam tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman, tidak usah kita kembali ke situ. Kemudian masalah Nabi Muhammad tadi sudah saya jelaskan, namanya termaktub jelas Mahmad, Ahmad, ini ya Mahmad. Kita lihat di sininya Ahmad atau Hamad. Di sininya apa Lairudi? Di sininya tertulis the Arabic Hamidah main press and the name Muhammad comes from the root. Dari tadi saya berbicara sampai 2 jam sama Anda. Tidak ada satupun klaim Anda, tidak ada satupun penjelasan dari saudara yang mengidentifikasi siapa Roh Kudus itu. Anda hanya berputar-putar lidah, membaca Alkitab, tidak kemudian menjelaskan secara gamblang, secara terperinci siapa Roh kebenaran itu. Kalau Anda mengatakan Roh kebenaran adalah Roh Kudus gagal di dalam 3 karakteristiknya, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Memimpin tentang konsep ketuhanan saja nggak mampu. Memimpin baptis yang benar saja nggak mampu. Baptis percikkah yang benar? Baptis selamkah yang benar? Gereja karismatik tidak dianggap Kristen kalau tidak mendapatkan baptisan roh. Saya contohkan baptisan roh. Bara, bere, bere. Jadi Roh Kudus nggak mampu kalau Anda menafsirkan itu Roh Kudus. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kata Anda Roh Kudus adalah Tuhan. Berkata-kata dari dirinya sendiri saja tidak mampu. Ini hanya seorang nabi. Nabi Muhammad di dalam Quran surat An-Najm ayat ke-4-5. Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya tidak. Melainkan apa? Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dia berkata atas apa yang dia dengar, wahyu apa yang dia terima dari Roh Kudus. Jadi Anda salah, Anda tidak mampu. Sayang sekali, ya. Sayang sekali Anda 2 jam berbicara, Anda harus bertekuk lutut di hadapan saya. Sudah beberapa kali Anda kalah debat dengan saya, Lairudi. Nanti besok Yesus kawin. Temanya jangan kalah lagi. Oke, habis. Ya, itu kan klaim kau aja aku kalah. Mana ayatnya? Mana ayatnya Muhammad itu adalah apa kebenaran? Juga, kalau roh kebenaran itu harus tidak berdosa, nggak ada. Loh, kan sudah aku bilang tadi firman Allah adalah kebenaran. Kan tadi sudah aku buka 2 Samuel. Ya udah gini aja. Udah ya firman Tuhan lah yang memimpin dalam kebenaran. Oke lah, sudahlah, udah malam. Gak usah. Kalau sudah malam. Nah, tuh kan. Besok lagi ya. Kalau sudah selesai, kenapa Anda? Kalau aku ada ayatnya. Ayatnya ada masalah kau terima atau tidak. Masalah kau terima atau tidak terima Nandar itu urusanmu. Tapi kau ayatnya tidak ada. Selesai aja, kita kan bincang santai. Oke, Lairudi. Kalau memang sudah selesai, jangan terpancing. Jangan. Aku tidak terpancing. Tak kejang-kejang. Biasa kau juga kemarin gitu kok. Katanya bincang santai. Habis berdebat. Oke. Ya udah. Sekarang kita ucapkan terima kasih dulu sama penonton. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu nih. Ya, kita ucapkan terima kasih pada penonton. Iya, aku bagi 2 aja kita ya. Bagi 2 aja. Silakan. Apanya bagi 2? Oke, baik. Waktunya. Enggak, maksudnya Lairudi ini aja yang punya aku di mute, aku juga punya Lairudi di mute. Jadi kita sama-sama ngomong nggak kedengeran sama saya. Oke. Siap. Oke. Ya, kawan-kawan, itulah si perdiskusian kami. Bahwa si Nandar berbicara apapun sudah saya bilang. Kalau dia tidak bisa menemukan satu ayat yang berkata Muhammad adalah jalan kebenaran, dia adalah pembohong, pembual. Berarti roh kebenaran itu bukan Muhammad. Ya. Bahwa dia mengatakan saya kalah itu bohong. Dia yang kalah kawan. Kalian udah cerdas semua kan. Terima kasihlah atas kebaikan kalian semua. Terutama yang sudah mengasih gift-giftnya. Sehingga pertandingan saya dengan dia
di sisi gift juga tidak kalah, di sisi argumen tidak kalah, dan dia hari ini Kubal Bali lagi. Mau 100 sejuta dia buat argumen, mau dia bilang Yesus begini, selagi tidak ada kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad adalah jalan kebenaran, Muhammad adalah kebenaran, dia bukan roh kebenaran. Karena tadi sudah saya buka 2 Samuel itu, apa katanya kebenaran itu? 2 Samuel 7:8. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dari segala firman-Mu lah kebenaran. Jadi firman Allah itu adalah kebenaran, tidak ada yang lain kawan. Itulah sebabnya Yesus di Yohanes di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu apa? Firman Allah yang jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Maka kita substitusikan firman Allah, aku itu kan Yesus. Firman Allah lah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman Allah. Ada enggak pengakuan di dalam Al-Quran Muhammad adalah kebenaran? Tidak ada. Nandar membilang 3 kriteria, 1 dia hilangkan. Pertama, membawa kepada kebenaran. Dia enggak bisa. Dia mengatakan bahwa Yesus datang, kan katanya roh kebenaran itu akan datang setelah Yesus pergi. Roh kebenaran itu sudah ada, tapi belum permanen di dalam dunia ini. Itu maksudnya sudah dari dulu roh kebenaran, roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus ada kawannya. Tapi mereka tidak tahu. Roh kudus apakah ditemui satu pun dosa? Tidak. Kalau dia tidak berdosa artinya dia tidak memiliki kesalahan. Itulah arti kebenaran. Muhammad apakah berdosa? Al-Quran tadi sudah kita baca. Dia berdosa. Paham ya? Dosanya apa? Ya banyak lah, entah apa-apa. Yang penting dia berdosa katanya. Oke lah. Kawan-kawan, apapun yang dikatakan Sinandar, dia hanya menghibur diri. Wajahnya dari tadi lihat tidak ada berseri-seri. Beda ya. Kalau wajah saya ceria, cerah ya, agak putih ya. Dia agak kuning dan dia wajahnya tegang sekali. Lihatlah wajahnya itu. Kasihan sekali aku lihat dia kawan. Ya. Tapi kita maklumi saja ya, itulah dulu yang bisa dia sampaikan kepada kita. Dia berusaha mempertahankan imannya, tapi ketika kita minta satu ayat, tidak ada. Bahkan dia lari ke Kidung Agung juga tidak ada guna ya. Karena Allah SWT tidak pernah, kalau dia ngambil semua ayat kawan, maka mereka ini tugasnya berat. Yang dikatakan diubah dan diedit hanya Taurat dan Injil, Zabur tidak, Kidung Agung tidak. Kenapa di Al-Quran itu tidak ada Kidung Agung? Kenapa mereka tidak punya kitab Kidung Agung? Dan selalu mereka katakan apa? Wah, Kidung Agung itu kitab Parno. Kan lawak kawannya. Ya, itulah diskusi malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ya, semoga kalian tetap setia mendukung channel saya ini dan mengabarkan kalah. Enggak bisa kawan, memang. Makanya caranya lihat jejaknya di dalam Quran. Ada enggak Allah SWT mengatakan Muhammad itu adalah kebenaran? Tidak satu ayat pun kawan. Tetapi kepada Isa ada. Dia tidak punya dosa, dia suci. Mereka tidak tahu itu kawan. Bahkan di hadis Bukhari 6080, mulai dari Adam mengaku dia berdosa, Ibrahim mengaku berdosa, Musa mengaku berdosa, Isa tidak punya dosa, Muhammad punya dosa. Paham ya? 5 orang ini di 6080. Jadi kawan-kawan, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu adalah kebenaran. Tidak ada. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.